Sudahlah Sahara, ikuti saja proses hukum itu. Selesai proses hukum itu sayang, kembalilah ke kota Batam, temui ayah ibumu, minta maaf. Insya Allah kau akan kembali ke jalan yang benar ya. Engkau hanya khilaf saja nak. Bukan cuma bermasalah dengan Pak Yaimim, Mbak Sarah juga sedang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Insya Allah kau kembali ke jalan yang benar. Berarti selama ini nggak bener gitu Pak. Bukan hilaf Pak, tapi memang tabiat. Lu mah suka gitu. Orang tuh lagi suasana sedih, lu mah komentarnya suka yang aneh-aneh. Dia akan pulang setelah menjalani hukuman 7 tahun penjara. Tenang saja. Kirain balik ke Batam jadi mami. LBH Ansor cabut dukungan, tinggalkan Sarah sendirian hadapi Yamin. Nah loh, ini tak menangis nih. Contohnya RT yang sudah mukul saya akan saya penjarakan lewat pasal hukum. Tenang Pak RT, sama suka makan jajannya Sahara, nanti bisa makan. Oh, roti maksudnya. Terima kasih. Pak RT, Anda suka jajan rotinya Mbak Sarah ya? Gimana rasa roti Mbak Sarah, Pak RT? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa Kaki Budiman yang cantik, yang ganteng, dan cetar memenong. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Oke, Yamin pantang mundur untuk menurunkan bendera perangnya. Kenapa? Karena buat saya sebagai seorang laki-laki, ketika bendera perang sudah dikibarkan, maka pantang buat saya untuk mundur. Gila. Ngeri banget kata-katanya ya. Seolah-olah bikin lawan jadi bergetar gitu ya. Dan yang paling membagongkannya nih teman-teman, ternyata Mbak Sarah selain konflik dengan Pak Yamin, crash gitu dengan orang tuanya. Ini gue penasaran. Pokoknya semua udah gue kumpulin jadi satu teman-teman. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Pulanglah Sarah, temui ayah ibumu, minta maaf. Pesan menohok untuk Sarah dari Kiai ini. Oke, kita coba dengarkan dulu. Sudahlah Sahara, ikuti saja proses hukum itu. Selesai proses hukum itu sayang, kembalilah ke kota Batam, temui ayah ibumu, minta maaf. Insya Allah kau akan kembali ke jalan yang benar ya. Engkau hanya khilaf saja nak, bukan betul-betul penjahat. Tapi biarlah netizen hari ini menghukum. Maksudnya Sarah ini disuruh pulang ke rumah Pak, ke Batam. Kemudian Sarah ini harus minta maaf gitu, karena dianggapnya ini adalah hukuman dari orang tua gitu Pak. Pulanglah nak gitu, minta maaflah kepada ibumu. Ya berarti kan dia lagi crash dong sama orang tuanya dong. Ini kalau berdasarkan video ini ya guys ya, gue nggak mau beropini liar kemana-mana ya. Takutnya ya namanya orang tua sama anak kan nggak semuanya akur, ada juga yang crash, kan bisa aja begitu. Kemudian ini katanya dianggap sebagai hukuman. Selesai proses hukum itu sayang, kembali ke kota Batam, temui ayah ibumu, ketemu ayah ibumu, minta maaf. Tuh, Insya Allah kau akan kembali ke jalan yang benar ya. Insya Allah kau kembali ke jalan yang benar. Berarti selama ini nggak bener gitu Pak. Ini maaf nih, sampai mau nangis loh Bapak ini ngomongnya. Gue ulang-ulang biar kalian paham ya. Ibumu, tuh, minta maaf. Insya Allah kau akan kembali ke jalan yang benar ya. Kembali ke jalan yang benar kan? Saja nak, bukan betul-betul penjahat. Bukan betul-betul penjahat. Netizen hari ini menghukum karena memang kehilafanmu sendiri. Oke. Sahara ya, jalani proses itu. Tidak usah pembelaan di sana sendiri. Nggak usah pembelaan di sana. Sos maupun bukan. Sudahlah, jalani saja. Proses selesai, pulanglah nanti nak kepada ayah ibumu, minta maaf. Ayah ibumu masih ada kan? Walaupun ada yang satu sakit-sakitan. Insya Allah nanti selesai pulang ketemu ayah ibumu, engkau masalahnya selesai, dan insya Allah engkau akan kembali menjadi orang baik. Jadi bener dong, bukan cuma bermasalah dengan Pak Yaimim, Mbak Sarah juga sedang bermasalah dengan orang tuanya, kedua orang tuanya. Wah, kembali ke jalan yang benar. Selama ini nggak benar.
Gue penasaran sama komentarnya kira-kira kayak gimana ya. Bukan hilaf pak, tapi memang tabiat. Lu mah suka gitu. Orang tuh lagi suasana sedih, lu mah komentarnya suka yang aneh-aneh. Kayaknya si Sarah punya hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya sendiri tuh kan. Netizen juga ngomong kayak gitu kan. Hilaf kok sering-sering. Kalian tuh suka liar kalau punya opini ya. Tolong jarinya dijaga ya. Jangan sampai jari kalian tuh keriting gara-gara kalian komen yang aneh-aneh ya. Sarah penuh penderitaan kalau nggak minta maaf pada kedua orang tuanya. Bener. Emang susah kalau ngelawan orang tua. Jangan dilawan orang tua. Bener feeling gue dari tadi tuh. Jangan-jangan dia bermasalah dengan keluarganya gitu. Maaf ya. Ini feeling ya gitu kan. Karena lihat videonya gue perhatiin narasinya ke arah sana guys. Dia akan pulang setelah menjalani hukuman 7 tahun penjara. Tenang saja. Sebenarnya mau jujur ya, gue tuh pengennya masalah itu damai gitu ya teman-teman ya. Ya gimana ya, udah pada lapor polisi kan. Ya. Apalagi Pak Yaimin udah termasuknya udah sakit hati gitu. Karena kan ada kekerasan, ada yang mukul, ya kan? Itu memang harus diproses kan gitu ya. Beda antara hilaf dan karakter. Kirain balik ke Batam jadi mami. Lu ngajak ribet lo. Nggak boleh gitu. Orang lagi nasihat ini sedih gitu loh. Kalian itu suka komentar yang aneh-aneh ya. Kawal terus sampai baju oren. Lu nggak ada iba-ibanya sih. Ini keluarganya udah nangis lu. Nggak ada iba-ibanya lu. Jangan kayak gitu. Jangankan orang tuanya, orang tetangga sekelas dosen aja ditendang dan dihina, gimana keluarganya? Masa ini orang tua Sarah kok cakep padahal Sarah. Ngajak ribut lo ya. Lo ngajak ribut bro. Nggak boleh kayak gitu. Dan di sini teman-teman banyak orang yang terharu ya. Para netizen di seluruh Indonesia banyak yang terharu terkait pesan. Ini pesan ya. Entah ini orang tuanya kah atau memang ini bagian dari keluarganya. Tapi kalau ngelihat dari cara pembicaraan kemudian cara penyampaian, gue ngerasa bahwa dia ini adalah orang tuanya. Ini adalah sebuah pelajaran untuk Sarah. Jadi kembalilah ke jalan yang benar. Kenapa netizen sangat anti dengan perdamaian di kasus remeh-temehnya Yaimim dan Sahara perihal parkir dan menuntut Sahara agar segera dijebloskan ke penjara. Berikut top 10 gua list kezaliman Sahara dan oknum yang terlibat di kasusnya Yaimim. 10 kezaliman. Yaimim dilarang sholat di kompleknya. Jadi pembatasan hak ibadah ini adalah bentuk pengucilan sosial. Kezaliman kecil yang menyakitkan batin seorang ustadz. Kemudian yang ke-9, fitnah blokade jalan wakaf. Tuduhan yang menyesatkan publik yang membuat citra buruk bahwa Yaimim egois dan tidak peduli warga, mengguncang reputasinya di mata tetangganya teman-teman. Difitnah memblokade jalan padahal cuma ngasih tahu doang ini tanah yang udah gua wakafkan buat jadi jalan umum. Kemudian yang ke-8, emang iya sih bener, jalan diwakafkan untuk umum, harusnya dipakai untuk umum, bukan dipakai pribadi buat parkir pribadi. Ngelunjak namanya. 8. Kedatangan Sahara dan suami ke UIN Malang pakai rompi Madas, lalu upload ke akun publiknya Madas. Tujuannya jelas, membuat seorang dipecat, dia membawa UIN Malang ke dalam kasusnya. Kemudian yang ke-7 nih, fitnah cabul dilontarkan ke dalam mahasiswa. Tuduhan yang menyerang integritas guru dan kehormatan akademik. Meskipun tanpa bukti, dampak sosialnya sangat besar. Nama baik hingga harga diri hancur. Buat apa? Padahal itu kalau misalkan dia tabayun dulu, joget-joget di depan rumah dia, itu bukan persekusi, tapi karena menghargai nyetel lagu. Kemudian yang ke-6, untuk yang ke-7 fitnah ke mahasiswa itu, kita juga sempat nyari videonya, itu dapat ada yang versi lengkapnya bahwa memang Pak Yaimin itu kayak sedang ngajar gitu di rumahnya. Nah setelah mau selesai itu tiba-tiba mereka karaoke kalau nggak salah tuh di video itu ya. Nanti kita setelah videonya ya. Kemudian pas keluar ya mereka joget aja seneng karena ada musik kan gitu. Tapi justru dibuat VT sama Mbak Sarah dan disalahartikan. Oke, nanti kita bahas itu video itu ya. Kita udah masuk ke berapa bang? Ke-6, meludahi Yaimin. Oke. Dahi Yaimim dan juga istri. Tindakan fisik yang melecehkan martabat seorang manusia, simbol penghinaan di depan umum. Diludahin loh, parah nih. Kemudian yang ke-5, caci maki dan mengejek Yaimim dengan sebutan dugong dan juga ada videonya.
Kekerasan verbal ya menghancurkan harga diri, apalagi dilakukan di depan mahasiswa dan keluarga. Dampak psikologis dan sosialnya sangat besar ini teman-teman. Kemudian yang keempat, menendang kursi hingga Yai Mim tersungkur. Kekerasan fisik langsung nih, simbol dari kebencian yang sudah menembus batas etika dan moral, menendang kursi Yai Mim. Kemudian top yang ketiga nih, 3 besar nih. Pembakaran sejadah langka yang juga dipakai Imam Masjidil Haram. Bukan sekedar membakar benda, tapi juga membakar simbol suci. Kemudian yang kedua nih, mencuri emas senilai 400 juta dan 4 arloji mewah milik Yai Mim yang sangat berharga. Ini bukan emosi spontan, ini terencana ingin mencuri. Kemudian apa nih yang pertama, yang paling besar, yaitu adalah fitnah zina dan chat mesum. Inilah puncak kezalimannya Sahara. Fitnah moralnya menghancurkan seorang guru agama dan keluarganya. Fitnah yang dituduhkan oleh Yai Mim melakukan cabul dan juga chat mesum. Fitnah terhadap Bu Rosi, katanya melakukan zina bersama kiai-kiai. Ini sangat kelewat batas kalau menurut gue. Apakah kalian ada pendapat lain nih? TOP banget bang. Jujur bang ya, gue masih penasaran dengan yang nomor berapa nih? Nomor 2 ya. Pencurian emas. Yang artinya gini, ada barang-barang yang ditaruh ketika sejadah itu dibakar, seperti ada emas dan lain-lain. Dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri siapa yang mengambil. Ada netizen yang membahas tentang hal ini, katanya dalam tanda kutip katanya Ono, katanya gitu. Si Ono tuh ya itu. Nggak boleh nyebutin nama ya guys. Nah, kita nggak boleh menjudge segala sesuatu yang tanpa bukti ya teman-teman. Artinya ini menjadi teka-teki guys. Udah mas senjatanya dibakar dengan jumlah apa, dengan nilai nominal rupiahnya, menurut gue sejadah beliau tuh sejadah yang mahal. Itu harganya 40 juta loh. Wah gila loh. Kalau di tempat gua duit segitu bisa beli tanah cuy. Yang tadinya jual 50 gitu ya kan, sekarang pasar di tempatku tuh harga pasaran 70 juta. Tapi kalau digeletakin 40 juta dari duit yang kita sebandingkan dengan uang sejadah itu, kayaknya langsung cepat itu tanah dibeli di tempat gue. Lalu yang keduanya ada emas. Ini asli ya, sampai sekarang masih dalam kondisi yang diinvestigasikan atau masih dicari siapa gitu ya. Ini versi kamera Yai Mim joget-joget dengan mahasiswa karena ada musik karaoke. Nah ini yang tadi itu guys. Ketika Yai Mim dan mahasiswanya jogetin Sarah, kenapa mereka joget? Karena Yai Mim lagi ngajar, Sarah putar musik kenceng, jadi daripada emosi adu mulut lebih baik jogetin aja. Coba dengarkan baik-baik, musiknya Sarah kenceng banget sambil karaokean. Filosofis, kalau zero manfaat berarti not filosofis, alias bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan pikiran sehat. Nek ngono kenceng lo musiknya lo. Apa filosofisnya? Gunanya apa? Nilai faedahnya apa? Kalian kuliah itu untuk apa? Kuliah, bagaimana kuliahnya semacam ini? Untuk apa? Kaji itu 3 hal itu. Itulah kajian filsafat. Nah ini udah selesai. Oh ya kenceng banget musiknya bray. Ini versi yang videonya Sarah digabung gitu teman-teman. Jadi saking keselnya kali ya, orang lagi belajar musik kenceng banget, akhirnya udah dijogetin aja. Tapi video ini kan ramai di framing seolah-olah mahasiswa itu dalam tanda kutip, wah mau ngedatangin Sarah lah segala macam lah gitu. Wah. Antara sorak dan bukti saat marwah dijadikan alibi. Oke. Saya diam cukup lama, bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin bicara dengan adab. Sahara bicara lantang. Dia bilang, Yai diajukan hanya pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang ITE. Lalu publik bertanya, kalau benar dicabuli, kenapa tidak dilaporkan sebagai pencabulan? Jawabannya sederhana, karena tidak ada bukti. Iyalah. Karena yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Nggak bisa. Karena framing lebih mudah viral daripada fakta. Dan laporan undang-undang ITE pun bukan tentang pelecehan, bukan tentang kekerasan, bukan tentang ancaman, hanya soal nama. Pantes kemarin pengacaranya bingung terkait ada pertanyaan dari pihak wartawan itu, iya kan? Nggak bisa ngomong. Receh. Ampun eng teh. Baik yang apa? Gila bang ini. Gue nggak tahu ya yang bikin gue merinding apa kata-katanya yang memang pas banget dan juga diiringi musik kali ya. Jadi kayak merinding banget gue sumpah. Oh my god gitu bang. Lo keren banget bang sumpah bang. Pean membela Yai Mim opo Sarah mbak. Oke kita dengarkan. Pean
belo Yai Mim apa Sahara? Rek, aku iku gak belo sapa-sapa rek. Aku gak belo Yai Mim, aku gak belo Sahara. Yo jenenge nek kon niku parkir sembarangan. Yo kon niku keliru goblok. Aku ae. Sabar Mbak, ojo ngomong ae, Mbak. Wis ganti aku ae, Mbak, sing ngomong, Mbak. Ngopo kok yo rek yo? Aku masih wong Madura iki yo. Gak seneng aku rek nyerobot parkir nek omahe wong koyo ngono iku rek. Aku gak setuju lek koyo ngono iku. Daripada awakmu nyocot ae yo, kakek ngehujat aku yo. Tak gawe omahmu iku yo kandange petik. Yo, kon gelem tak omahmu tak gawe kandange petik. Ben aku gak ngurusi wesi tuwatok. Ben aku ngingon-ngingon petik nang omahmu. Gelem kok. Engko dhisik. Temane iki pean bela sapa? Ya apa Sarah? Lho iki sampean murkarane ning Sarah. Enggak bela siapa-siapa. Gue cuma benci sama yang parkir sembarangan. Sama aja Mbak, duh gua mah ampun lupa sama topik dia. Sahara yang lagi viral itu ya. Najis lewat mulu lu di SCT gua. Udah minta maaf belum lu sama ya ini? Gedeg banget gua ngeliatnya. Makanya lu jangan gaya sama mobil doang yang dibanyakin. Tanah dulu nggak banyakin biar lu nggak parkir sembarangan. Udah nggak izin malah playing victim, lu ngatain orang manipulatif lagi. Sahara, lu kata gua mah udah ngapa nggak usah dijelekin lagi. Udah tahu, udah jelek gua sama makin jelek kelakuan lu. Udah salah ngajak orang lagi lu berantem. Culun ya. Sahara, malu lu sama ya ini beda kelas. Gak usah sok keras, betah banget licin. Basah semua sekali dia ngomongnya. Perlu nih kayaknya. Kalian Apa harus deh? lihat video yang ini ya. Pesan ini saya bertegas bahwa kami datang ke sini tidak lagi atas nama LBH, tapi atas nama Novem pribadi. Oke, LBH Ansor tidak lagi membantu Sahara dalam kasusnya versus Yaimin. Jadi pengacara kerja secara personal melalui law firm-nya. Semoga bukan pro bono ya Pak. Dari sini kelihatan ya, satu persatu orang meninggalkan Sahara. Sahara, kamu sendirian sekarang. Selamat berjuang. GP Ansor mundur dari kasus Sarah vs Yaimin. Ini alasannya. Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor Kota Malang menyatakan mundur mendampingi Nurul Sarah dalam perkara hukum melawan ex dosen UIN Maulana. Berat. Akhirnya mundur beneran kan? Iya kan? Masih yakin 1, 2, bahkan 1 RI sekalipun yang menghujat tidak akan mundur. Sekarang mundur. Walah Pak mesti kandani ketawa loh, sok dibelo netral wae lho lapo bawa LBH. Sekarang mundur kan, jadi pengacara pribadi kan. Ya jelas lah enak jadi pengacara pribadi Pak, untuk bayaran. Kalau LBH kamu dapat apa? LBH Ansor cabut dukungan, tinggalkan Sarah sendirian hadapi Yaimin. Nah loh, ini tak menangis nih. Salam waras. Jadi kemarin itu si Sahara Sahara ini ditinggalkan oleh LBH Ansor. Jadi LBH Ansor ini menarik diri dan tidak membela lagi Sahara. Atau kalaupun si pengacara yang tergabung di LBH Ansor itu sekarang memakai firmanya sendiri, memakai kuasa hukumnya tersendiri, jadi perkumpulan kuasa hukumnya mereka sendiri ya, tidak atas nama LBH Ansor lagi. Nah, Sahara sekarang ini dan kelompoknya itu ya, mungkin sekarang lagi kebingungan nih, apalagi orang-orang yang membela Sahara. Nah, kemana dia akan meminta pertanggungjawaban telah membela Sahara? Mau minta sama Sahara untuk apa ya? Untuk sewa pengacara si Saharanya ya orang kiri. Gak bakalan punya uang untuk untuk ngebayarin para pengacaranya. Iya. Jadi sekarang itu mereka itu hanya mendapatkan janji-janji palsu si Sahara saja dengan terbujuk rayu. Tapi kenapa mereka terbujuk rayu? Mungkin nakal ya. Apa bang maksudnya bang? Apalagi tuh si dulu ini belum kelar ngomong nakal, ini apa yang begini-begini apa bang? Netizen bertanya-tanya abangku. Bikin penasaran aja. No itu ya, masyarakat itu curiga sekali tuh sama Pak Yono itu, jangan-jangan itu sudah dikasih nasi. Ada dikasih apa segala macam, ada istilah lagi dikasih nasi. Ada dikasih apem.
sama si Sahara. Jadi sekarang Sahara ini lagi sendirian, nantinya juga dikeroyok oleh teman-temannya yang telah dipengaruhi oleh si Sahara ini. Karena ya itu, atas ulah Sahara menyeret banyak orang, banyak sekali, bukan satu dua. Ada berapa orang itu, Pak Mujani ya, kalau yang hafal silahkan ya, Laramen, apa tuh, si Tio, si Agil, kalau Agil jangan dibilangin Pak Yono, kemudian si Pak RT, Pak RW, waduh banyak sekali itu. Si siapa itu yang Pak Profesor itu ya, yang katanya mengusir Pak Yaimin dari musola itu, wah itu satu juga, waduh. Jadi berjamaah lah ya orang ini membuli Pak ini Yaimin, membuli Yaimin ya. Sekarang ini mendapatkan karmanya atas tuntutan-tuntutan yang akan dilayangkan oleh oleh Yaimin. Kemudian si Sahara ini mengalihkan isu. Dialihkannya isu, kalau tempo hari dia itu hanya bilang tidak mau mengangkat isu pelecehan. Sekarang ini dia mengangkat isu pelecehan. Makin orang nggak percaya, karena yang melecehkan itu adalah Anda, Sahara. Anda mau minta dilecehkan sama Pak Yaimin, tapi Pak Yaimin nggak mau melecehkan Anda. Jadinya panas deh sendiri. Ya, salam waras ya Sahara. Semoga lo kuat di penjerong ya Sahara ya. Salam waras. LBH Ansor cabut dukungan. Berat. Siapa sih di Jawa Timur sana yang bisa menyelesaikan masalah ini semua? saja? Itu kan nggak mungkin beliau ada di pihak Yai, Jawa Timur, ada di tengah. Siapa kira-kira? Pihak Jawa Timur. Udah harus pejabat loh. Iya kan? Harus. Nggak ada dari Jawa Timur. Jadi memang KDM itulah. KDM yang paling tepat. Kenapa KDM? Nah gini, KDM itu modelnya kan pendekannya kultural ya. Betul. Istilah saya ya. Terus dia itu kan tidak formal-formal. Iya. Saya datang KDM nggak ada loh rencana apa. Nah, ketika dia datang ke saya, balasan kunjungan, gini kan pagi-pagi udah, ente datang sini apa tujuannya? Kalau hanya ingin mendamaikan, saya sudah berdamai. Iya, betul. Begini Kiai, kan Kiai sudah berkunjung ke rumah saya mengganti kunjungan. Ya udah, kalau kita terima. Ya gitu aja. Ya sudah. Saya habis Gus Miftah saya. Nanti sore, nanti malam ya. Nanti malam di pesantren Ora Haji. Terakhir tanyanya. 3 poin nih, silakan lanjut. Guys, sebentar guys. Ini mungkin untuk full video, kalau di YouTube-nya ada kursus network ya, silakan kalian mampir. Kalau saya di akun TikTok dari Bang Dit Jabar. Oke, ini kan ada beberapa poin di video ini. Poin yang pertama adalah terkait ini. Dari sekian banyak yang pejabat yang saya lebih percaya adalah KDM. Mendamaikan saya dan Sahara. Oke, karena memang selama ini punten ya di Jawa Timur. Kalau yang kemarin itu siapa sih, Pak siapa yang sama Bapak KDM itu datang ke situ? Bapak kemarin kan wali kota juga kalau nggak salah yang sama Bapak KDM kan. Yang pertama didatengin sama Bapak Yaimin itu kan kalau nggak salah KDM dulu. Baru ada kunjungan balik kan gitu, balasan balik kunjungan lah seperti itu. Artinya Pak Yaimin mengakui, dan bahkan sekarang sering main ke Lembur Pakuan loh. Beli es itu kayak bocil itu kan, lucu banget. Oke lanjut. Ini Mas Reza, saya minta Yai Mim ya berikan kami berikan kami kalimat penutup, closing statement. Ini jelas-jelas kontekstual dengan kasus hukum yang sedang berjalan. Dari Sahara masih jalan prosesnya, dari Yaimin juga masih jalan prosesnya. Apa kata terakhir untuk itu dari Yaimin? Biar Sobat DN dengar semua nih apa yang berkata ya, semuanya ya, Bang Hasan, Bang Reza ya. Tak ceramai kafe mumpung ketemu. Soalnya selama ini aku mendengar ceramahnya Bang Reza. Mumpung singkat padat. Ya, baik, gini. Oleh karena Mbak Sahara sudah memukul genderang perang, saya pun memukul genderang perang. Saya menunjuk panglima perang saya, yaitu Agustian Anggi Siagian bersama Abdul Bashir. Nah, kenapa? Ya, perang kalau mereka perang, saya nggak perang kan nggak imbang. Nah, saya menggunakan teori perang Majapahit. Apa yang digunakan Indonesia? Apa itu? Belalang menyambar mangsa. Tidak ada kata mediasi, tidak ada kata gencatan senjata. Sampai habis, sampai selesai, sampai habis itu. Ya toh. Itu prinsip perang Indonesia mengadop daripada Majapahit. Ya. Nah, persoalan manusia, saya dengan Mbak Sarah sudah baik. Saya sudah minta maaf, sudah saya cium kakinya, saya sudah semua nggak ada masalah.
Tapi hukum saya sudah harus jalan. Kenapa? Ini kalau tidak dilanjut akan terjadi perang saudara. Apa yang dimaksud? Saya sudah sedemikian pula banyaknya. Apa? Sedemikian rupa banyaknya pendukung saya. Saya tahu itu. Akhirnya saya tahu kalau aku uang dukungannya banyak, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau tidak saya lanjut akan terjadi perang saudara. Apa itu? Mereka akan menyerang saya. You know, pendukung saya akan ganti memerangi saya. Maka saya sarankan Mbak Sarah, Pak Sofyan, kita sebagai manusia biasa, warga negara, termasuk Pak RT, ayo kita berdamai manusianya. Tapi hukum jalan Pak RT. Jenengan sudah memukul saya, akhirnya tak laporkan, you know. Terus Pak RW berat, pokoknya semua itu, hampir semua, nanti semua target saya semua masuk penjara, ya toh. Kenapa? Kalau tidak, saya yang akan diperangi oleh Aremania, ya toh. Aremania sudah siap mendukung. Pokoknya semua harus masuk penjara. Perih. Iya, apalagi buktinya banyak. Ada 40 video bukti. Wah, perih. Dengerin lagi. Yaimim, gitu. Kalau sampai Yaimim ini mundur, ya saya yang dihajar lah ramai Aremania. Aremania itu bukannya Malang loh, tapi juga Blitar, sampai Aceh sampai udah. Maka jersey saya di foto itu bersama Aremania dan Aremanita. Ayo Aremania, saya komitmen untuk perang, jangan khawatir. Mereka yang sudah berselisih dengan, contohnya RT yang sudah mukul saya, akan saya penjarakan lewat apa? Pasal hukum. Tenang Pak RT, sama suka makan jajannya Sahara nanti bisa makan. Oh, roti maksudnya. Terima kasih. Pak RT, Anda suka jajan rotinya Mbak Sarah ya? Gimana rasa roti Mbak Sarah, Pak RT? Aduh. Iya, roti Mbak Sarah beda kali, empuk kali Pak RT. Roti lo roti, jangan suka kemana-mana kalian. Kalian mah kadang-kadang suka framing ah. Gue malas ah, nggak mau bikin konten lagi gini caranya. Roti, jangan suka kemana-mana. Kata ini juga ngomong gitu, roti. Lu mah rotinya kemana-mana. Ada gue. Kalau besok diajak, yuk semua cabut laporan polisi. Nggak. Oh, tapi katanya buka ruang damai. Loh, kan sudah kadung perang, genderangannya Politabo. Ya udah. Tapi manusianya, ayo kita ketemu, jangan cabut dong. Ayo kalau ketemu Bang Reza ketemuan, nanti tak kasih uang semuanya. 75 ini 75 ini. Nanti kalau Bang Reza sebagai simbol perdamaian. Ya, 75. Sama tanyakan dong apa 75 itu? 75.000. Apa itu? Itu surat Al-Qiyamah. Intinya di dalam surat Al-Qiyamah itu surat ke-75. Intinya berada di ayat 12. Yaitu saya tak eling-eling. Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira gitu. Wa jazaa'uhum bima sabaru jannatau wa harira. Oke, jadi teman-teman ya seperti itu. Jadi Pak Yaimim ya, walaupun tadi sempat dipancing oleh hostnya di sini teman-teman. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada seruan, yuk kita cabut laporan semua? Tidak. Kalau bicara soal damai, saya sudah damai, saya sudah ketemu, saya sudah ngobrol, saya sudah salaman. Tapi untuk urusan hukum saya tidak pantang buat saya. Sekali bendera sudah berdiri lantang untuk berperang, maka pantang buat saya untuk menurunkan bendera perang buat saya. Panglima perang sih ya. Tapi kan Pak, ini sih saran Pak ya, termasuk gue secara pribadi ya, jujur ya, kalau bisa mending damai. Ya kenapa? Karena damai itu indah. Memang kita kalau udah sakit hati udah kemana-mana gitu teman-teman ya. Tapi Tuhan aja maha pemaaf, apalagi kita manusia. Ini sih menurut gua. Ini kan hak Pak Yaimim ya teman-teman ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Dan jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya saya reaction teman-teman ya. Saya undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.